Selamat pagi saudara, kembali bertemu dalam GPDI Film Natimas Menyapa dimanapun Anda berada. Pura firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terdapat dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan kita semua begini bunyi pura firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara kata Tuhan, sebagai manusia, setiap kita pasti tidak menyukai kesengsaraan. Itu sebabnya kita seringkali menghindari rasa sakit, kita menghindari tekanan, atau kita menghindari penderitaan. Namun dalam ayat firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, Paulus menyampaikan sesuatu yang kontras. Paulus mengatakan bahwa kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Bagaimana kita dapat bermegah dalam situasi yang tidak kita sukai? Saudara, kalau kita melihat latar belakang penulisan surat ini sendiri, surat ini ditulis oleh Paulus ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma. Pada masa itu, jemaat yang ada di Roma sedang mengalami tekanan yang berat, tekanan yang besar. Mengapa? Karena mereka di sana mengalami penganiayaan. Ya, sebagai pengikut Kristus mereka mengalami penganiayaan. Mereka mengalami penolakan, mereka mengalami ancaman. Namun dalam situasi yang demikian, Paulus tidak menawarkan kemudahan, tetapi Paulus mengajak mereka untuk melihat tujuan mulia dari setiap penderitaan yang mereka alami, bahwa kesengsaraan bukan akhir, melainkan proses untuk menghasilkan ketekunan. Paulus mencoba meyakinkan atau mengajak jemaat-jemaat yang ada di Roma untuk melihat, ya, tujuan mulia dari penderitaan bukanlah sebuah akhir, namun merupakan proses untuk menghasilkan ketekunan. Apa itu ketekunan? Ketekunan adalah kemampuan untuk bertahan dalam situasi sulit dan terus maju dalam iman. Ya, ketekunan adalah kemampuan untuk bertahan dalam situasi yang sulit. Saudara kata Tuhan, ketika kita mengalami situasi yang sulit dan kita mampu bertahan dengan kita tak bertekun dalam kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi, akan membentuk karakter kita. Kesengsaraan, kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita membentuk karakter kita. Karakter apa? Karakter tahan uji. Sehingga dengan karakter kita yang tahan uji ini menimbulkan pengharapan. Artinya kita mampu mengikuti rencana Allah dalam keadaan-keadaan sulit sekalipun. Kita mampu melihat rencananya Allah dalam kesulitan-kesulitan yang kita alami. Bahwa Allah memakai kesulitan untuk membangun karakter rohani kita. Saudara kata Tuhan, sebagai pengikut Kristus, ya, Tuhan mau kita bertumbuh. Sebagai pengikut Kristus, Tuhan mau kita mengembangkan kapasitas iman kita. Tuhan mau kita mengembangkan kapasitas rohani kita. Itu sebabnya kita dilatih melalui kesengsaraan, dilatih melalui kesulitan, dilatih melalui tekanan yang Tuhan izinkan kita alami. Itu sebabnya Paulus berani mengatakan kepada jemaat di Roma pada waktu itu, dan yang kita baca pagi hari ini, Paulus dengan berani mengatakan bahwa kita harus bermegah dalam kesengsaraan itu. Mengapa? Karena lewat kesengsaraan yang Tuhan izinkan terjadi, kapasitas kita akan berkembang, kapasitas kita akan bertambah. Kita dilatih dalam iman kita dilatih dalam pengharapan kita. Itu sebabnya melalui setiap kesengsaraan, melalui segala kesulitan, kita mau melihat ada satu tujuan mulia daripada Allah, yaitu menaikkan kapasitas rohani kita, menaikkan level rohani kita. Saudara, itu sebabnya pagi hari ini melalui firman Tuhan yang kembali datang dalam setiap kehidupan kita mau merenungkan, kita mau melihat, ya, bahwa di setiap kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi yang kita alami ada satu maksud mulia. Jadi jika saat ini mungkin di antara kita ada dalam keadaan sulit, atau mungkin saat ini kita menghadapi tekanan, atau saat ini mungkin kita mengalami suatu penderitaan, jangan pernah berputus asa. Ingat, itu caranya Tuhan untuk mengembangkan kapasitas dalam kehidupan kita. Kesengsaraan, kesulitan, tekanan adalah bagian kurikulum daripada Allah yang harus kita jalani ketika kita mengikuti pendidikannya Allah. Ya, ketika kita mengikuti pendidikannya Allah. Itu sebabnya bagi setiap kita orang percaya, ketika kesulitan itu datang, ketika kesengsaraan itu datang, jangan putus asa, jangan berkecil hati, tetap berharap, karena Tuhan tahu apa yang Dia perbuat bagi setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan. Biar kiranya ini memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan, kami bersyukur buat perang firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwasanya segala kesulitan yang mungkin kami hadapi saat ini, segala kesengsaraan yang Tuhan izinkan kami alami, ada satu maksud Tuhan untuk menaikkan kapasitas kami, untuk memperluas kapasitas kami, untuk memperluas iman kami di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Roh Kudus senantiasa ingatkan kami akan janji perang firman-Mu, agar senantiasa kami mampu berharap di tengah-tengah kesulitan kami sekalipun, bahwa kami memiliki Allah yang setia, bahwa kami memiliki Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh menjadi Tuhan pengikut-pengikut Kristus yang tahan uji, tetap berharap sampai kemudian Tuhan janjikan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Kami bersyukur buat setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami sepanjang hari ini. Pagi hari kami akan melangkah bersama-sama dengan Engkau dengan pengucapan syukur dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus berkati.